Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus darak dulu yang berjawab. Aduh nani, saya jawab salam. Mudah-mudahan kebilin merari si beraya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah makin jak serta. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan muttasilatan ila dukhulinal jinan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa fi suratin ukhra, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra, inna ra'ihatal jannati latujadu min masirati 500 amin. Fa wallahi la yajidu raihatahu khamsum minan nafar. Al-awwalu al-qati'u lirrahimi, al-thani al-uququ lil walidaini, al-thalithu asyaribul khamri, al-rabi'u at-tarikus sholati, al-khamisu az-zanil muhsani atau kama qala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang saya banggakan, cintai, muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala sekolah, terutama kepala sekolah SMA Negeri Jonggat niki, ibunda tercinta yang kita doakan beliau mudah-mudahan Tican tetap sehat walafiat, bunda panjang umur, dan mudah-mudahan tentunya dijauhkan dari segala macam musibah, wabah, balak, penyakit dan sebagainya ini. Dan senantiasa beliau istiqomah membimbing, mengajarkan, mengarahkan kita semua bagaimana cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan menjaga hubungan baik kita sama manusia. Demikian juga secara umum bapak-bapak, para kepala sekolah baik SMP, SMA, MAN dan seterusnya, yang kita doakan juga beliau-beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, serta seluruh staf-staf, tenaga pengajar, para asatidz, para dewan guru, asatizah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan yang saya muliakan, ibu-ibu, para dewan guru, bapak-bapak, para dewan guru yang saya muliakan juga, dan terakhir anak-anakku, para santri wati, demikian juga santriwan, murid-murid daripada sekolah SMA Negeri Jonggat, yang mudah-mudahan adik-adik semua kelak menjadi penerus perjuangan para guru-guru kita, menjadi penerus perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW di dalam menegakkan agama Allah di muka bumi tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Ringkasnya hadirin hadirat, jamaah laki jamaah bini, jamaah pengajian atau jamaah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dawab
kita muja-muji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama bawasin kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, shalawat salam kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang belum kami syukuri adalah alhamdulillah kita semua masih tican irup sampai saat ini. Alhamdulillah. Kedua, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang ketiga, alhamdulillah kita masih dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut penganut setia agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Banyak orang yang masih hidup dan diberikan kesehatan tapi tidak dipercaya oleh Allah menjadi pengikut agama yang diridhoi Allah, agama Islam. Tidak ada faedahnya, sia-sia semua itu. Dan terakhir, alhamdulillah wa syukurillah kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut presiden para nabi dan rasul termulia, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kedua, shalawat salam kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperbanyak baca shalawat berulang-ulang kali? Perlu kita ketahui, adik-adikku, para pelajar, sholawat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada sama sekali dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, fatwa-fatwa para alim ulama yang tertolak pahalanya. Tidak ada sama sekali. Kalau sholat, kalau kita tidak ikhlas, ada niat sombong, ria, ingin dipuji oleh orang, batal pahala sholat kita. Kalau puasa demikian juga. Kalau mau sedekah demikian juga. Kalau baca Al-Quran demikian halnya, batal semua, ditolak pahalanya. Kalau kita ada unsur ria, sombong, ingin dipuji oleh orang. Tapi kalau sholawat kita membaca sombong, ria, ingin dipuji oleh orang, kita membacanya pun Allah akan terima. Ini sholawat. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, adimis sholata ala nabi fa inna qabuluha mutlaqan fa inna qabuluha qat'an bila taraddudi. Senantiasalah memperbanyak sholawat kepada Rasul, karena membaca sholawat kepada Rasul mutlak secara qat'i, tidak ada keraguan untuk ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholati ala nabi ahmada. Seluruh amal perbuatan kita itu antara dua, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sholawat kepada Rasul Muhammad SAW tidak ada yang ditolak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, fadilah sholat ini seluruh amal ibadah, perintah-perintah ibadah yang sumbernya dari Allah, Allah hanya merintahkan untuk kita kerjakan tanpa Allah lakukan ibadah tersebut. Sholat, Allah perintahkan kita sholat, adik-adik ya. Tapi apakah Allah sholat? Tidak. Puasa, Allah perintahkan kita puasa. Tapi apakah Allah puasa? Tidak. Zakat, Allah perintahkan kita melaksanakan bayar zakat. Tapi Allah tidak berzakat. Haji, umroh, Allah perintahkan kita haji, umroh. Baca Al-Quran pun demikian. Tapi Allah tidak kerjakan itu semua. Tapi sholawat, Allah perintahkan kita bersolawat kepada Rasul Muhammad SAW. Dan Allah yang pertama kali memberikan contoh untuk mengerjakannya. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW. Maka hai kaum muslimin yang beriman, hendaklah memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ini kehebatan salawat. Pertama, tidak ditolak bacaannya, amalannya. Yang kedua, Allah yang langsung mengamalkannya. Yang ketiga, salawat itu adalah qada'un li jamil hawaid, kata ulama. Salawat itu adalah bisa mengantarkan kita, adik-adik, terutama adik-adik ini yang masih dalam proses belajar. Salawat itu bisa mengantarkan kita mencapai segala macam yang kita hajatkan, kita niatkan. Insya Allah dengan salawat tercapailah apa yang kita hajatkan, niatkan. Makanya
ada gurunya dulu Abah itu ya. Ada gurunya dulu Abah. Oh, saya lupa perkenalan ini. Nah, nama saya Haji Muhammad Nuruddin Salim Gagah. Harus ada gagah. Tapi nanti kalau adik-adik ini yang ketemu di luar, jangan panggil Abah, jangan panggil Bapak, jangan panggil tuan guru, panggil Abah. Abah boleh Abah, tapi tambahkan sebelum Abah itu dengan kakak, kak Abah bilang. Ini khusus yang adik-adik yang perempuan. Jangan. Saya bersaudara 25 orang. Insya Allah hebat kan? Ayah saya itu pejantan tangguh. Kalah bapak-bapak guru ini semua ini kalah. Pertama saya bersaudara 25 orang. Alhamdulillah yang hidup 11, lebih banyak yang mati. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah lebih banyak yang mati? Seandainya semua hidup yang 25, otomatis sedikit sama-sama sedikit saya peroleh warisan dari orang tua. Untung lebih banyak meninggal, akhirnya banyak kita peroleh. Alhamdulillah. Yang kedua hebatnya bapak saya itu, walaupun dia petani, dia tidak jadi guru, dia tidak pernah sekolah. Yang dia tahu adalah awis, batik, tambah, linggis. Berbeda dengan beliau-beliau ini, guru-guru kita ini ya. Beliau itu gelarnya luar biasa. Nah, tapi hebatnya kalau bapak saya almarhum itu namanya juga sederhana. Apa namanya? Kepundung namanya. Kepundung. Tapi subhanallah, anaknya 25 ini dari istri yang satu, ibu-ibu ini. Berapa kali ayah saya menikah? 5 kali. Hebat. Hebat. Nah, pemberani luar biasa. Ayah saya adalah orang yang paling hebat di dalam masalah menikah dan melahirkan anak, luar biasa. Hebat. Itu perlu kita contohi. Perlu kita contohi. Nah, kan Rasulullah bersabda, tazawwaju, katanya, menikah kalian, menikah terus menikah. Tazawwaju wa tawalladu, dan banyak-banyak anak, jangan satu, jangan dua. Ini baru anak 2 langsung itu istrinya diserum. Ketampel. Banyak-banyak anak. Makanya saya itu Abah ini rencananya mau menikah 1 di Lombok Tengah, 1 di Lombok Barat, 1 di Lombok Timur, 1 di Lombok Utara. Amin ya Rabbal alamin. Dan rencananya kalau yang di Lombok Tengah, insya Allah saya akan cari nanti sambung silaturahmi dengan ibunda. Mudah-mudahan ada nanti siswi-siswi dari. Amin. Mudah-mudahan menikah banyak-banyak kata Rasul, dan beranak banyak-banyak. Inginkan anak banyak-banyak. Kenapa? Saya akan bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya umat-umat saya. Menikah sering-sering, punya anak banyak-banyak dengan niat memperbanyak umat Rasulullah. Salah angan wah ibu kepala ini. Kurang ajar gini, sebagai atuang guru tenak-tenak dengan merari pasti. Bukan saya menyuruh, cuma saya ngasih tahu, kan begitu. Ngasih tahu. Ala kulli hal. Yang ketiga tadi, fadilah sholawat itu adalah menyampaikan kita kepada seluruh yang kita hajatkan. Bagaimana tidak? Subhanallah, ada seorang nabi rasul, adik-adik, terutama adik-adik ini. Guru saya dulu mengajarkan saya, Nuruddin katanya, setiap kali kamu memegang buku pelajaranmu, setiap kali kamu mau masuk sekolah, setiap kali kamu mau duduk di bangku pelajaranmu, maka hendaklah bersolawat salam kepada Rasul dulu katanya. Karena solawat salam kepada Rasul menyampaikan kita kepada seluruh yang kita hajatkan. Mudah-mudahan adik-adik pas membaca buku, bayi-bayi anak tadi baca solawat dulu. Nah solawat. Kenapa? Seorang nabi dan Rasul yang namanya Nabi Musa.
Nabi Musa. Satu-satunya nabi yang mampu berkomunikasi langsung dengan Allah. Tahu ngeraos kerja Allah Ta'ala Nabi Musa langsung. Ini hebat Nabi Musa itu. Itu mujizatnya. Makanya diberi gelar dia Musa Kalimullah. Pada suatu hari Musa ini dikejar oleh Fir'aun. Ya, dikejar oleh Fir'aun. Dan ketika Fir'aun berada di belakangnya, tiba-tiba Nabi Musa sampai di pinggir lautan lepas. Bingung Nabi Musa. Mau diam di tempat akan mati musnah karena Fir'aun di belakangnya. Mau melanjutkan perjalanan, di depannya lautan lepas, bingung. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, di belakang saya ada Fir'aun dengan tentaranya yang ingin memusnahkan saya, ya Allah. Di depan saya ada lautan lepas, apa yang harus saya kerjakan? Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, fadrib bi'asokal bahra. Hai Musa, kau tinggal pukul itu lautan lepas dengan tongkatmu. Dengan izin saya, kudrat saya, itu lautan akan terbelah menjadi dua dan akan terbentuk di tengah-tengah lautan itu jalan tol, kata Allah SWT. Luar biasa. Benar, Nabi Musa membaca kitab yang diturunkan kepada beliau, kitab Taurat. Baca, pukul sekali, lautan itu sama sekali tidak berubah. Ndek terbuka, ternyata ndek belah. Kedua kali demikian juga. Nabi Musa merubah mantranya, doanya, dipukul sampai 10 kali lautan itu. Adik-adikku yang saya cintai, banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tetap tidak ada perubahan lautan itu. Akhirnya Musa kembalikan kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Maha melihat. Sudah 10 kali saya memukul lautan ini, tapi tetap tidak berubah, ya Allah. Kenapa tidak terbelah, ya Allah? Kenapa tidak ada jalan saya untuk melintas, ya Allah? Sementara Fir'aun di belakang saya semakin dekat untuk mengejar membunuh saya, ya Allah. Musa kata Allah, sudahkah kamu membaca doanya? Sudah habis kitab Taurat yang kau turunkan kepada saya, ya Allah. Saya baca jadi mantranya supaya laut ini terbelah dengan pukulan saya. Kau salah Musa, kata Allah. Coba kamu membaca sholawat kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak Nabi Musa dengan Rasul Muhammad SAW pada masa itu masih berjarak 600 tahun, adik-adikku. Nabi Muhammad sudah disebut namanya sholawat. Lalu benar Nabi Musa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia pukulkan itu laut dengan tongkatnya, terbelahlah laut menjadi dua berkat sholawat. Allahu Akbar. Lalu terbuat jalan tol luar biasa. Makanya ulama berkata, idza kana al-bahru infalaqa bi fadilati sholati 'ala nabi fa kayfa bi qalbil mar'ati allati laynah. Apa artinya? Hai para pemuda, hari-hari turun berbajang. Kalau lautan yang begitu luas, lautan lepas bisa terbelah menjadi dua lantaran hebatnya sholawat yang dibacakan, maka bagaimana dengan persangkaanmu, penilaianmu tentang hati perempuan yang begitu lunak? Apakah tidak akan terbelah menjadi satak? Kan begitu. Nih agak nggak kadang-kadang kamu dia enggak. Oke aja minmu. Idza kana al-bahru fanfalaqa bi fadilati sholati 'ala nabi fa kaifa bi qalbil mar'atil layyinati. Jikalau lautan lepas terbelah karena bacaan sholawat kepada Nabi, bagaimana apalagi hati perempuan yang begitu lunak tidak akan terbelah dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Makanya Abah dulu masih muda, ya kenali masih banyak kan? Video-video TV semua. Kalian yang ini, yang cowok-cowok ini mungkin sekitar 16 kan? Abah itu lebih sedikit lah, 17, di atas 17 dan 17 atas 17 atas 17 nah tadi kita diperintahkan untuk itu tadi kelebihan sholawat kepada Rasul Muhammad SAW. Banyak-banyak membaca sholawat, apapun niat hajat kita insya Allah baca sholawat. Oke, ibu-ibu, jika ingin bapak-bapak terus setia, selalu hatinya terbelah hanya untuk ibu-ibu, maka sering-sering baca sholawat. Demikian juga bapak-bapak, jika hati ibu-ibu itu supaya terbelah hanya untuk bapak-bapak, sering-sering baca sholawat. Niatkan dia, insya Allah akan selalu terbelah untuk bapak-bapak, ibu-ibu akan terbelah untuk bapak-bapak, dan bapak-bapak, hati bapak terbelah untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
Kenapa kita harus mengadakan maulid? Maksudnya itu adik-adik supaya kita tahu sedikit singkat dengan sejarah kehidupan Rasulullah dan bisa kita mengambil ibrah contoh kepada beliau. Salah satu suri toladan Rasulullah SAW yang paling agung mulia sehingga beliau diberi gelar presiden para nabi dan rasul bukan karena sholatnya Rasulullah, bukan juga karena kedermawanan Rasulullah. Banyak rasul yang ibadahnya luar biasa. Banyak rasul-rasul selain Rasulullah SAW yang kedermawanannya luar biasa. Bukan juga karena Rasulullah rajin tahajud, bukan juga karena Rasulullah rajin puasa, tapi justru Allah menjadikan Rasul Muhammad SAW menjadi presiden Nabi dan Rasul karena akhlaknya, adik-adik, masya Allah, karena akhlaknya. Dari segi ibadah Rasulullah sama ibadahnya dengan Rasul-Rasul yang lain. Dari segi kedermawanannya Rasul juga sama dengan Rasul-Rasul yang lain, tapi akhlaknya yang berbeda. Makanya barang siapa yang ingin kedudukannya tinggi di hadapan Allah, kedudukannya tinggi di hadapan manusia, alaikum bi akhlaqil hamidah mahmudah. Kita harus berakhlak yang mulia. Itu adik-adik. Lebih-lebih adik-adik yang selaku penuntut ilmu. Rasul ulama telah menggaris bawahi Rasulullah SAW firman surah hadis Rasulullah surah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama? Ilam katanya, bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi wa la yubariku fihi illa bi ta'zimil ilmi wa alihi wal ustadi katanya. Ini perhatikan adik-adik. Apa artinya itu tadi? Sesungguhnya para penuntut ilmu itu, kata Rasul, kata ulama, tidak akan pernah sukses di dalam belajarnya, tidak akan pernah sampai pada cita-cita tujuannya di dalam menimba ilmu, tidak akan juga memperoleh kebarokahan dari ilmu yang dia dapati, kalaupun dia dapati, tidak akan memperoleh manfaat dari ilmu yang dia miliki, kecuali dengan tiga syarat ini. Yang pertama kata ulama sesuai sabda Rasulullah, harus memuliakan ilmu. Ini ilmu. Bagaimana cara adik-adik muliakan ilmu? Jangan sampai ilmu itu diduakan dengan yang lain, dinomor duakan. Harus ilmu nomor satu. Ini apa separuh lantu anak santri itu balik. Lamun buku pelajaran aja. Jika tahun golo itu dalam gerobak. Lagu lamun surat aja elek kentoh kanton tolo. Lalang surat terbuka. Jadi kenapa luning surat? Pandangan pertama langsung saya tergoda. Pandangan kedua langsung saya tidak tahu rasa. Pandangan ketiga saya langsung luar biasa menembak. Tembak langsung. Terus Malik bawamu, ingatkah kamu ketika saya jongkok kamu gerupuk? Tetap kenapa? Mau buku pelajaran kita, pelajaran yang kita tahun dulu tidak akan kita sampai kalau ilmu yang kita pelajari itu kita nomor duakan. Hati-hati itu. Beliau-beliau ini, ayah-ayah kita, guru-guru kita ini, kenapa beliau-beliau ini sukses? Karena menomor satukan ilmu, adik-adik. Ilmunya itu. Dan kita sekarang kan kalau buku pelajaran, kalau kita kadang-kadang masuk sekolah pun kadang-kadang buku pelajarannya dibawa, enggak dibawa. Paketnya enggak dibawa. Tapi kalau surat, suratnya ketinggalan, balik. Suratnya sampai dihafal, pelajarannya tidak pernah dibaca sama sekali, susah. Rasul Muhammad SAW walaupun dia menjadi Rasul, bahkan menjadi presiden para nabi dan Rasul, tidak bisa dia jadi nabi dan Rasul kalau tidak belajar. Makanya Rasul pertama kali diajarkan oleh Allah lewat lisan Jibril, Iqra, kan bacalah. Rasul menjadi Rasul itu adik-adik karena dia banyak baca, adik. Tidak bisa jadi Rasul. Makanya ulama katakan tidak bisa seorang itu sukses kalau tidak rajin. Kalau tidak jadi yang pertama adalah mengagungkan ilmu. Dengan bagaimana? Kita nomor satukan ilmu. Yang kedua, bita'azimi ahli ilmu. Kita hormati orang-orang yang berilmu walaupun bukan guru kita. Yang ketiga adalah kita berakhlak mulia terhadap guru-guru yang mengajarkan kita. Kalau dulu kita bertemu dengan guru, malu kita berjalan. Pelain. Di sini ada guru saya.
Ayahanda sekaligus guru saya Pak Tohar, itu guru saya. Sering saya diletik-letik kentok saya dulu sama beliau. Tapi kalau sekarang tidak berani beliau letik saya. Tapi tetap beliau adalah guru saya. Guru saya. Laulahu lama hasaltu hadad darajah, hadid darajah. Kalaulah bukan karena bimbingan beliau semasa saya masih kecil, dibimbing oleh beliau, saya tidak akan memperoleh posisi ini, masya Allah. Alhamdulillah. Sama seperti kita semua, sama seperti beliau juga. Laulal muallim, laulal ustadi lama hasaltu darajah. Kalau tidak karena jasa mulianya sang guru, tidak akan mungkin seseorang itu menjadi mulia. Guru adalah sangat luar biasa jasanya. Oleh sebab itu tidak akan kita memperoleh kesuksesan dunia adik-adikku, kesuksesan akhirat, kesuksesan dalam belajar, cita-cita tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak menghormati, memuliakan sang guru. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat luar biasa tentang beliau waktu menjadi murid terhadap Jibril alaihissalam. Selalu Rasulullah SAW lebih dahulu datang ke Gua Hira menunggu kedatangan Jibril sang gurunya. Sebelum Rasulullah SAW diizinkan ngomong oleh Jibril gurunya, Rasulullah tidak pernah ngomong. Sebelum diizinkan pergi oleh gurunya Rasulullah SAW, Jibril itu Rasulullah tidak pernah pergi. Dan datang perginya Rasulullah SAW selalu berpamitan dengan sang gurunya, yaitu Jibril. Namun makin dia dek mas, kebik-kebik masa teram, assalamualaikum, dia kabur, tidak ada salam-salam. Inilah ya akhlak. Kalau kita mau sukses, takzimi sang guru. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mengikuti suri teladan, menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri teladan, lebih-lebih dalam menimba ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ingat-ingat, hormati ilmu kita dengan menjadikan ilmu itu nomor satu. Hormati para alim ulama, para guru-guru yang berilmu. Dan terakhir yang paling mulia adalah hormati, muliakan, agungkan guru-guru kita. Insya Allah dengan demikian barulah kita akan sukses dan termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kebetulan baru dek sakakan guluan masa suruh kena si Arman minum dek kemana dengan kena penopol masa suruh. Mudah-mudahan ada barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sukses selalu anak-anakku semua. Mudah-mudahan segala niat kita, cita-cita kita, sekolah kita ini semakin maju, semakin sukses, dan semua yang belajar di sini menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berdoa, namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat. Kita niatkan untuk diri kita masing-masing, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, atau mungkin kiranya kita pernah berbuat salah kepada seorang. Ada mungkin di antara saudara-saudari, teman, sahabat kita yang pernah kita zalimi, entah itu secara sengaja ataupun tidak. Lebih-lebih kepada guru-guru kita, sengaja atau tidak kita berbuat salah, atau walaupun kita menjadi guru juga kadang-kadang kita berbuat salah kepada murid kita. Maka berkat suratul Fatihah ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa mereka, dosa seluruh kaum muslimin muslimat dan masyariq ilal maghrib. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir kita niatkan untuk semua yang ikut berpartisipasi, ikut membantu dalam proses pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Demikian juga yang ikut membantu beramal, bersedekah, berinfak untuk kemaslahatan pembangunan madrasah kita tercinta ini, entah itu dari para penginfak, demikian juga dari pemerintah dan sebagainya.
Entah itu berupa makanan, minuman, kepeng benang, pariperas, tenaga, doa juga ilmu. Terkhusus ibu kita, bunda, kepala selaku kepala sekolah dengan seluruh staf-staf, tenaga guru, wakil dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang setinggi-tingginya. Balasan berupa Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dimurahkan segala urusan hajatnya, dilancarkan segala rezekinya. Jika rezekinya masih jauh, Allah dekatkan. Jika rezekinya ada di langit, Allah turunkan. Jika rezekinya masih ada di dalam bumi, Allah keluarkan. Jika rezekinya masih sedikit, Allah perbanyakkan. Jika rezekinya masih haram, Allah sucikan. Dan jika rezekinya masih sulit, Allah mudahkan. Terkhusus juga kita niatkan kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina ajmain. Allahumma ya Allah biwajhikal karim hakka bika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi janabika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi fadilati ihtifalina bi maulid nabi syarif sallallahu alaihi wasallam wa bi fadilati hadzal syahr syahr rabiul awal syahr ladzi nadu fihi abduka rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam narju laka dzalika rahmatan fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' ahlina wa li masyayikhina wa li man ahsana jamal hukmana jamil muslimin wa muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ila makanu min masyayikh gharbiha wa tamma khamtar hamid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini Allah dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulmu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami berharap ya Allah barokah semua ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa-dosa seluruh keluarga kami ya Allah, dosa-dosa seluruh orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah, dosa-dosa seluruh yang kiranya sengaja ataupun tidak kami zalimi ya Rahman, dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat, dosa-dosa seluruh orang yang pernah menyumbangkan harta bendanya, tenaga, doa, pemikirannya, juga ilmunya di madrasah tercinta ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami dan mereka ya Dzal Jalal. Baik itu yang masih hidup, demikian juga yang telah berpulang ke rahmatullah. Dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin minat minal masyriq dan maghrib ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat yang barokah. Jadikanlah madrasah ini madrasah yang barokah. Jadikanlah madrasah ini madrasah yang mencetuskan para kekasih-kasih-Mu ya Allah, para santri-santri yang akan menjadi penerus perjuangan baginda Rasul-Mu ya Rahman, para santri-santri yang taat kepada-Mu ya Allah, taat kepada Rasul-Mu ya Allah, berbakti kepada keluarga dan bermanfaat bagi agama serta nusa dan bangsa ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, lindungi guru-guru kami ya Allah, jaga mereka ya Allah jika masih hidup ya Allah, selamatkan mereka ya Allah jika telah berpulang ke rahmatullah ya Dzal Jalali wal Ikram. Tempatkan mereka di tempat yang paling mulia di sini ya Allah. Demikian juga kedua orang tua kami ya Allah yang telah memperjuangkan keselamatan kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Membiayai kami selama menuntut ilmu ya Rahman, dan guru-guru kami yang membimbing, mengajarkan, membina, mengasuh kami sehingga memahami segala yang halal, segala yang haram ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah santri-santri di madrasah ini ya Allah menjadi santri-santri yang taat berbakti kepadamu, taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, taat berbakti kepada orang tuanya ya Allah, dan menjadi kebanggaan bagi para guru, para murid, para guru dan para orang tua wali ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana taqabbal minna minhum innaka antas samiul alim wa tub 'alaina wa innaka tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pengikut setia Rasul-Mu ya Allah. Berikanlah kami hidayah, taufik, inayah untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah, izinkanlah kami untuk menjadi penerima syafaat daripada Rasul-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna wa iyyahum fi jannatika jannatil firdaus wa ghairi hisab wala adzab wa amra ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqina Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin wa lahum wa sahibil hajj. Al-Fatihah. Demikianlah tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh